Eee, Kami melihat 2 hal, Mbak. Jadi yang pertama, kami melihat bahwa pemenuhan hak anak yang terkait dengan pendidikan itu utama, dan itu juga menjadi tugas negara. Namun yang kedua, kami juga melihat bahwa pemenuhan kesehatan dasar anak itu juga menjadi, sesuatu hal yang utama juga. Jadi dalam pemenuhan hak anak itu, 2 aspek ini tidak bisa dilepaskan, baik pendidikan ataupun kesehatan. Nah, namun kita melihat dengan kondisi Jakarta hari ini dan juga kami memantau, bagaimana tingkat, keluhan ya, keluhan anak-anak terkait dengan ISPA, itu sangat tinggi di minggu-minggu terakhir ini. Sehingga memang kami dari KPAI pun sedang melakukan koordinasi dan terus akan memantau bagaimana kondisi anak saat ini, terutama di daerah, Jakarta. Nah, tetapi kalau melihat, tumbuh kembang anak dan juga bagaimana efektivitas belajar, kami melihat ketika anak sudah mengalami ISPA yang sangat tinggi, mereka terpapar, kemudian kesehatannya juga, sangat terganggu, bagaimana kemudian mereka bisa berkonsentrasi, ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua, kami juga melihat dampak dari polusi udara ini baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau jangka panjang tentu saja ini akan berakibat pada paru-paru dan lain sebagainya, dan tentu saja perkembangan kognitif anak. Nah, ketika jangka pendek ini kami juga melihat efektivitas pembelajaran juga belum maksimal, jadi ini akan, menjadi catatan bagi kami bahwa, PJJ yang akan dilakukan oleh, Pemprov DKI Jakarta terutama untuk, anak-anak ini perlu dipertimbangkan. Kalau kami secara, luas memang melihat bagaimana pelindungan anak. Mhm. Jadi kalau ada program PJJ dalam waktu dekat kami sangat mendukung, begitu Mbak. Oke, jadi dari KPAI menganjurkan akan adanya diberlakukan PJJ. Nah, tapi sejauh ini berdasarkan data, ataupun mungkin keluhan yang diperoleh oleh KPAI, peningkatan laporan atau keluhan ISPA pada anak-anak ini sudah meningkat berapa persen sih, Bu? Baik, halo? Ya, silakan Bu Diah. Ya, baik, ini kami juga mengkaji beberapa data yang masuk ke KPAI dan juga aduan begitu dari bulan, Januari sampai bulan Mei, ini total kenaikan untuk, anak terutama ISPA ya, ini sangat tinggi sekali Mbak. Jadi di awal Januari itu ada 100.000 ya, ada 100.000 ini di seluruh Indonesia. Kalau untuk DKI Jakarta ini ada puluhan ribu ya, ada sekitar 20-an ribu. Kemudian di bulan Mei, sampai bulan Mei ini kami, mendapatkan informasi sekitar 638.291 kasus ISPA di DKI Jakarta. Ini total dari bulan Januari hingga bulan Juni 2023. Sangat tinggi sekali, Mbak. Jadi kalau ini dikonversi dari jumlah anak-anak di Indonesia, maaf di DKI Jakarta yang kemudian mereka bersekolah, ini di antara 10 orang anak, 10 orang anak ada 2 sampai 3 anak yang terkena ISPA, Mhm. ya. Jadi ini sangat tinggi sekali, apalagi puncak polusi udara akhir-akhir ini ya, yang sangat pekat, jangankan anak-anak ya, orang dewasa saja sangat sangat terganggu. Bagaimana kemudian anak-anak ini bisa belajar efektif. Nah, begitu Mbak. Jadi kalau kasus saat ini meningkat sekali dan Mhm. ini bulan Juni, sampai bulan Juli ini juga ada Puncaknya peningkatan sekitar kenaikannya dalam berapa waktu terakhir, Bu? eee, bulan Mei, Juni, maaf, April, Mei, Juni, April, Mei, Juni, Mbak. Ini yang kami rekap ya. Jadi Oke. bulan Juli belum masuk ke kami. Dengan Prediksi kami di ya. Dengan 100. peningkatan yang cukup signifikan ini Bu, kalau kita bisa bandingkan supaya belajar dari kasus ketika pandemi terjadi, perbedaannya seperti apa Ya. sih Bu antara, batuk pilek yang dialami oleh anak-anak ketika masa pandemi dan juga saat polusi ini terjadi seperti apa? Karena di satu sisi IDAI menilai bahwa untuk melaksanakan PJJ ini masih harus dipertimbangkan lagi. Kalau kami melihat tidak hanya dari ISPA-nya saja, Bu, Mbak ya. Jadi kami juga melihat, kenyamanan. Coba, yang terkena efek itu kan tidak hanya di ISPA, jadi ada anak sebagian yang alergi terhadap udara yang pekat itu terus gatal-gatal dan lain sebagainya. Sehingga
itu pun juga harus kita perhitungkan. Dampak itu tidak hanya ISPA ya untuk polusi udara, tetapi juga kulit, penyakit kulit, kemudian juga penyakit, mohon maaf, tumbuh kembang kognitif anak yang tidak bisa maksimal. Nah, itu harus diperhitungkan. Nah, sementara ketika pandemi memang ya sifatnya memang penularan begitu ya, Mbak. Mhm. Kalau ini kita keluar saja, keluar dan di luar sekolah atau di dalam sekolah pun juga terdampak begitu, Mbak. Jadi kalau resikonya kami melihat ya beresiko sekali, karena anak diam saja ini bisa bisa terdampak. Dan mohon maaf ya kami sampaikan, jadi polusi ini tidak hanya menyerang mereka yang di luar ya, di luar lingkungan, tetapi di dalam kelas, bahkan di dalam mobil pun itu juga terasa Mhm. sekali, perubahannya, begitu. Jadi kalau kami sih lebih fokus untuk pelindungan anak ya, Mbak, ya. Oke, demi perlindungan anak tidak hanya aktivitas outdoor tapi juga bahkan indoor ini sehingga mendorong KPAI untuk betul-betul mendorong adanya pemberlakuan PJJ untuk saat ini dalam jangka pendeknya. Tapi menilai Ya. efektivitasnya terkait dengan sistem pendidikan begitu yang tadi juga Anda sebutkan di awal, ini sebetulnya nanti seperti apa sih Bu? Karena akan ada juga potensi risiko terkait dengan learning loss yang sampai saat ini juga belum bisa teratasi dengan baik imbas pandemi COVID-19 kemarin. Ya, baik. Learning loss itu kalau kami, mengkaji ya, itu di 2 tahun awal, Mbak. 2 tahun awal pandemi. Dan itu karena memang sistem belum siap, ya. Tetapi kalau kita melihat hari ini, itu kami sangat yakin sistem sudah siap. Ya, Mhm. berdasarkan pengalaman ketika pandemi yang lalu, jadi baik, guru, kemudian sistem, pemerintah juga sudah mempunyai, kurikulum tanggap ya, tanggap, bencana dalam artian tidak hanya bencana secara gempa atau pandemi, tapi, darurat dalam berbagai kondisi. Sehingga kalau kami melihat guru, kemudian, orang tua ketika nanti akan diberlakukan PJJ sementara begitu ya, istilahnya sementara begitu ya Mbak, karena kita Mhm. belum tahu kan ini nanti Iya. akan berakhir berapa lama, itu kami kira sudah lebih siap daripada kondisi ketika pandemi yang lalu, begitu. Jadi, ini memang tidak bisa disamakan, tetapi kalau kemudian polusi ini adalah, belajar dari ketika pandemi yang lalu, iya, begitu. Mhm. Tetapi saya sistem hari ini sudah lebih siap.